Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi teman-teman di Jawa Timur itu para pengurusnya selalu aktif ya, militan gitu. Saya terima kasih sekali. Dan yang kedua, terima kasih karena komunikasi di antara kita juga baik, lancar ya. Terus yang ketiga tentu paling penting adalah kita harus merumuskan langkah-langkah real ke depan. Jadi tentu kita tidak boleh terbuai oleh perdebatan yang ada. Bukan itu tidak penting, itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah kita harus adaptif dan menyiapkan langkah real ya. Oleh karena itu saya selalu kepingin ngajak omong pada Anda semuanya supaya apa yang kita pikirkan itu sejak awal sudah nyambung gitu ya, sudah nyambung ya. Karena memang tidak mudah kita membangun suatu komunikasi, ya nggak mudah itu. Tetapi dari hampir 20.000 dokter di Jawa Timur ini merupakan garapan yang baik buat kita semua, para pengurus ID, untuk ya niatnya ya Bismillah amal jariah kita ya mengurusi organisasi ini. Nah, pada malam hari ini teman-teman saya akan memberikan poin-poin uh, malam ini adalah tentang telepon dari Polres. Yang kedua nanti sikap real pasca undang-undang Omnibus Law Kesehatan ini disahkan. Dan tentu nanti saya akan menyinggung sedikit tentang hari ulang tahun IDI kah ya? Hari ulang tahun IDI ya. Nanti sebenarnya belum resmi di informasi, tapi paling tidak pendahuluan nanti Mas Budi mungkin lain hari akan cerita lebih detail. Tapi paling tidak supaya Anda semuanya tidak kaget dan Anda merasa kita bersama-sama di Jawa Timur akan membuat lebih baik. Tentang rekor muri tanaman kita ini, semoga saja nanti 1-2 bulan lagi nanti timnya akan datang secara administratif. Mbak Santi sama Dokter Lala sudah mengurusnya. Harapannya nanti kita bisa melaksanakan dengan bagus dan suatu prestasi dari Anda semuanya, teman-teman, untuk dapat rekor muri. Nanti kalau perlu nanti rekor murinya apa itu? Piagam ya, piagam atau piala gitu nanti digandakan itu Santi. Nanti setiap cabang dan setiap perhimpunan nanti dapat ya, ditaruh di kantornya masing-masing. Walaupun kopi ya nggak apa-apa kan, yang penting aslinya untuk kita semuanya. Baik, tentu teman-teman saya katakan bahwa haruslah optimis ya, jangan pesimis. Karena saya dan tim juga melihat banyak kesempatan positif dan tentu kesempatan itu akan bisa kita dapatkan kalau kita semangat, solid dan terus bergerak. Tadi siang saya 2 hari ini melatih ultrasound dasar untuk teman-teman kita di klinik dan puskesmas. Ternyata mereka juga sangat mengharapkan dan masih semangat untuk terus bergabung dengan ID. Cuman minta nanti ID di tiap-tiap cabang sering ngumpul ya, ngumpul, sering komunikasi, sering guyon, sering apa gitu dengan para anggota. Karena memang ternyata memang dari pihak sebelah sudah banyak yang gerilya, supaya masuk ke kelompok mereka. Ya kalau ID kan tidak usah bergerilya, semuanya sudah jadi anggota ID. Tetapi yang belum jadi anggota ID kelompok sebelah juga sudah bergerilya. Kemudian ada yang nanya ke saya, Pak Ketua boleh nggak membentuk OP baru? Ya undang-undang ini ya boleh, faktanya boleh. Tapi mikiran saya kok ya kesusunya gitu ya. Belum jalan aja, baru 1 bulan sudah kesusu mau bikin OP baru. Ternyata juga banyak ya para penumpang-penumpang gelap, remang-remang, mungkin penumpang terang-terang juga ada ya. Dan kita tentu tidak boleh kaget masalah itu. Tapi saya katakan bahwa marilah kita untuk selalu melihat ke dalam dulu, karena memang kita ini sebenarnya besar dan kita ini eh, perlu dibenahi agar kuat dan tentu bahwa kita bisa mengarungi masalah yang ada sekarang ini kalau kita ini bersama-sama ya.
tentu teman-teman bahwa kelak memang kita ini ya memang menjadi pekerja betul, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi para dokter dan nakes ini memang betul-betul bekerja, dan ini memang trennya sudah begitu itu. Dan saya rasa Anda semuanya sudah melihat video ya yang konferensi pers dari Menteri Luar Negeri dari Beijing yang kita share kemarin atau kapan itu ya. Coba Anda simak betul secara detail dan berulang-ulang bahwa sesungguhnya kegiatan Omnibus Law Kesehatan ini bukan sesuatu yang mendadak, tetapi memang sudah disiapkan ya, dan memang tujuannya ternyata yaitu ya. Jadi Menteri Luar Negeri memberikan klarifikasi yang semakin jelas ya. Oleh karena kita perlu bersikap, dan teman-teman kita secara filosofis ya harus gimana ya, harus ini harus paham betul bahwa memang kesulitan ataupun masalah ya itu memang akan membuat kita ini tumbuh, akan membuat kita ini akan berkembang, akan membuat kita ini ulet ya. Makanya kita jangan takut dengan masalah ya. Ini saya ada video untuk untuk I love this story about selingan ya. one day the gardener was walking through his garden and he saw a cocoon, and he could see that there was a butterfly inside it, struggling to break free. And he got a pair of scissors, cut open the cocoon Suaranya nggak denger. body and stripped off wings. The gardener expected the butterfly to open his wings and start. That never happened. In fact, the butterfly spent it Suaranya kurang besar ya. falling on the ground. What happened was the struggle of breaking away from the cocoon is what brings the fluid from the body of the butterfly to the wings, making the wings strong. That was nature, or God's way of preparing the butterfly for whatever life had in store for it. But in his kindness, like cutting the cocoon with the scissors, the gardener was actually hurting. Ada yang bocor ya ini ya. Story here is if you have Mbak Santi, mind yang bocor siapa Mbak Yanti? purpose, they are preparing you for what life has in store. Ya, karena kepake ini jadi keras banget ya. Iya jadi, tapi yang nggak keras ya mohon maaf. Tapi intinya adalah bahwa masalah-masalah yang ada itu teman-teman, itu adalah membuat kita lebih dewasa, lebih kuat, lebih solid, lebih militan gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir dengan masalah-masalah yang ada. Kita hadapi aja dengan baik, karena naturally masalah-masalah itu akan membuat kita menjadi siapa kita yang sesungguhnya, yaitu seorang makhluk yang diciptakan secara spesial, terbaik, ya kan, dan kuat menghadapi kehidupan. Nah itu loh, jadi intinya gitu. Sehingga apapun omongan orang di Twitter ya kita tetap aja terus ya dijatuhkan, dibanting kanan kiri ya dijatuhkan di apapun, wah itu luar biasa. Masalah-masalah yang kecil di framing jadi besar ya itu serem banget memang ya, karena mereka memang tidak butuh kita atau tidak tahu bahwa mereka butuh kita ya gitu. Tapi biarkan aja, kita harus fight untuk itu. Dan tentu bahwa sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa masalah itu sebenarnya berat itu banyak yang ketika masih di angan-angan kita, kalau dijalani ya akhirnya menjadi sesuatu yang biasa saja dan Anda semua pasti bisa menyelesaikannya. Dan tentu di masa sekarang ya kita memang harus berpikir beda. Ya, beda itu bukan menjadi tidak normal, menjadi abnormal, tetapi kita memang harus menata cara berpikir kita. Dan janganlah takut bahwa gagal itu juga bagian dari sukses. Ya, orang-orang yang takut gagal ya nggak kapan suksesnya. Ini beberapa kali saya sampaikan bahwa bukan orang hebat, bukan orang kuat, bukan orang cerdas, tetapi orang yang gampang adaptasi itulah yang akan survive. Sehingga kita harus berubah, ya jadilah kita semua orang yang kuat, tahan banting, semangat, militan, jadilah kita climbers. Jadi para pengurus ini kita semua harus menjadi climbers, selalu siap menerima tantangan. Ya, itu yang harus kita didik kita, dan kita tularkan semangat ini kepada adik-adik kita ya, karena memang inilah kita ya. Maka mari kita berpikir secara bagus, dan tentu bahwa saya katakan berkali-kali bahwa sampai sekarang pun semua pertimbangan kegiatan apa yang ada di depan kita, depan mata, depan telinga, bahkan di proses politik selalu memang dasarnya pasti uang, money ya, money. Ya, pasti itu. Jadi apapun gerakannya, coba teman-teman
pahami betul apa yang terjadi setiap hari. Apapun yang ditangkap KPK kah, kejaksaan kah, atau proses politik kah, proses undang-undang kah, semua selalu membawa topi money, ya ekonomi, ya itu pasti. Jadi enggak mau. Dan kalau kita mau jujur, ya ide masalahnya banyak banget, wis ruwet kayak gini, enggak karu-karuan. Wis daripada kita pusing, kita enggak usah dilihat semuanya, kita ngerjakan apa yang bisa kita kerjakan saja teman-teman. Saat ini dan ke depan kita harus sadar bahwa kita dokter itu hanya bagian kecil saja ya. Jadi sekarang pasien itu enggak tahu, orang bilang center pasien, pasien center. Kalau menurut saya kok pengeroyokan pasien gitu ya kira-kira ya. Jadi pasien ini sekarang dikeroyok, jadi banyak ya terlibat, ada dokter, manajer, ya tentu teman-teman sering diingatkan, dokter ini sudah habis jatahnya. Terus ngapain dong Mbak? Ya kirim saja. Waduh. Jadi manajer kasus ini lebih berkuasa dari dokternya sekarang. Ya kan? Dokter jangan obat itu dong. Kenapa? Tidak cukup uangnya. Jadi pilihan obatnya dokter juga diatur sama bagian klaim, bagian tagihan. Ya gitu juga yang lain-lain. Semua begitu. Jadi akhirnya bahwa dokter itu sebenarnya hanya bagian kecil, just little part, ya kan, di dalam health service. Oleh karena itu, karena dasarnya ilmu seperti ini, apa sih istimewanya dokter? Gitu kan. Orang bilang, apa sih istimewanya dokter? Ya mari kita garap saja lah, gitu kan. Mari kita garap saja. Akhirnya dokter digarap. Ya, nah kalau dokter digarap, yang lain ikut digarap. Akhirnya rangkaian ini ya digarap semua. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa kita memang harus paham betul bahwa ada suatu perubahan yang terjadi pada peran dokter. Nah, ini teman-teman, bahwa dokter adalah hanya sebagian kecil dari tim sekarang itu. Bahkan kalau saya lihat itu peranan manajer dan apa ini, manajer bagian manajer pasien, bagian finance pasien, apa namanya itu, penyelia. Wah, itu sering ingat, dokter sudah habis tagihannya nih, kalau tidak dikirim pasiennya kita rugi. Nah, gitu. Tolong dong obatnya jangan ini, terlalu mahal, ganti apa, ganti ini. Jangan 3 hari, berapa? 1,5 hari saja. Banyak pasien yang hanya mendapat obat 4 biji, ya kan? Hanya mendapat obat 6 biji. Jadi ilmu itu rubuh sekarang ya. Ilmu standar itu rubuh. Yang paling pokok adalah bagaimana mencari tagihan yang baik dan mengalokasikan untuk layanan seminimal mungkin agar sisanya sebesar mungkin. Tapi kelak teman-teman, kelak kalau sudah rumah sakit dan klinik ini dikuasai oleh suatu konglomerasi, saya yakin tagihan itu akan naik. Jadi dalam proses ini tentu banyak klinik rumah sakit anak negeri perorangan yang tentu akan terpelanting karena bebannya makin berat, tugasnya makin banyak, akreditasi itu syaratnya banyak, tapi tagihan tidak naik. Sehingga pasti megap-megap. Sehingga dalam titik tertentu pasti akan terpelanting. Nah itulah nanti mereka akan bangkit, mereka akan terus memperluas, mereka mengembangkan jejaringnya, dan begitu mereka akan menguasai, maka mereka tinggal bermain, ya bermain apa saja. Yang penting ujung-ujungnya ada regulasi bahwa klaim, tagihan, inasi bijis, kapitasi naik. Tapi sayang milik anak negeri sudah terpelanting dan milik mereka semakin tumbuh subur. Ya, saya nggak tahu waktunya kapan. Tapi kalau melihat undang-undang ini dalam tempo 6 bulan selesai, ya mungkin cerita saya ini ya tidak lama. Saya izin ngopi dulu supaya saya tidak ngantuk. Saya selalu ingat ini pepatahnya orang hukum ya. Mirip Ya Denny. psikis pacem para film. Ya masih. Ya bertahan dengan profesi memperkuat tim kolaborasi. Ya guys. Nah ini. Nah, tentu saya selalu ingatkan teman-teman, kemarin ditelepon Pak Polisi, semuanya lapor, telepon Pak Polisi. Pertanyaan sama, mau ada demo enggak? Gitu, ada demo enggak? Yang enggak ditelepon Pak Polisi paling ya Ketua ID Kediri karena pangkatnya lebih tinggi ya enggak. Ya Mas Badrul paling enggak berani telepon itu, ya, Mas Badrul, kan? Siap. Tapi pertanyaannya sama, Pak Dokter, Ketua ID atau pengurus ID siapa saja? Terus mau berangkat ke Surabaya kapan, kan? Terus mau demo kapan? Ya jawab aja, nggak ada demo Pak. Demo masak, demo minum kopi, ya.
Kita menjadi orang yang baik apapun dengan segala kekecewaan, dengan segala kejengkelan, dengan segala macam emosi, kita harus menghormati proses politik. Makanya kita harus sadar bahwa kayaknya politik itu adalah tempat yang harus para dokter juga dan nakes juga harus bermain, ya. Dengan segala kebersihannya dan kekurang bersihannya, kayaknya politik ini wajib untuk mulai dipertimbangkan dengan masa-masa dan dikerjakan, ya. Jadi mari kita tidak reaktif, tidak emosional, dan terus kita membenahi diri. Yang kedua adalah tentang ide harus solid. Jadi apapun alasannya, ide harus solid. Kalau ide ini solid, terutama teman-teman yang ada di bukan terutama ya, justru yang teman-teman di daerah itu mungkin lebih mudah. Justru kota-kota besar Surabaya, Malang, sama Sidoarjo ini yang lebih berat. Anggotanya banyak, lebih lebar variannya, itu lebih susah. Tapi kalau daerah-daerah, asalkan teman-teman nanti makin sering ketemu, suka ngajak-ngajak apa gitu, ngumpul-ngumpul, saya kira nanti lebih mudah karena jumlah anggotanya juga tidak terlalu banyak, ya. Tolonglah teman-teman semuanya di sela-sela waktu, tolong baca itu naskahnya berulang-ulang gitu supaya nanti kita bisa diskusi lebih bagus. Dan tentu saya sudah sampaikan ke PB untuk membentuk tim perjuangan, apakah di bidang hukum, apakah di bidang politik, lobby-lobby, dan tolong libatkan potensi wilayah cabang perguruan tinggi, ya. Ini bisa dikerjakan dengan baik. Dan tentu bahwa menyiapkan langkah hukum ini memang ranahnya PB, dan selalu saya sampaikan, tolong ini harus dikerjakan. Jangan lupa kita membangun kerjasama yang baik. Saya kira paling dekat adalah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. Spesifiknya adalah kepala dinas kesehatan. Ya itu paling dekat yang dapat kita rangkul, kita peluk, ya kita ajak kerjasama. Saya kira itu baik. Dengan kelompok-kelompok lain, dengan buruh, YLBHI, YLKI, LSM, media, ya ayo kita terus dikembangkan, ya dikembangkan. Itu suatu hal yang pendekatan yang memang tidak akan pernah berakhir dan akan terus dimanfaatkan dengan baik. Dan tentu tolong tim media segera atau terus kita mantapkan. Kalau bisa semua teman-teman dokter itu ikut menjadi media. Langkah politik tentu harus kita kerjakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita harus mulai langkah politik. Untuk tahun 2024 ini kita harus mempunyai calon-calon yang mempunyai komitmen dengan kita. Ya sementara dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita tidak boleh diam. Kita harus membuat ya charter, perjanjian apapun ya dengan orang-orang yang dianggap atau sesaat atau memang mampu menyuarakan aspirasi dokter baik di level kota, level provinsi atau nasional, terutama nasional. Untuk tahun politik tahun ini bisa mau membawakan suara dokter. Nanti kita bekerjasama dengan 5OP, kalau perlu ditambah dengan Pak Telki. Nanti mari kita Jawa Timur nanti kalau sudah jelas calon-calonnya mari kita kondisikan dengan bagus. Kalau perlu nanti kita dari wilayah nanti akan terus bersama-sama untuk mengegulkan. Nanti dari wilayah Malang Raya nanti ada Dr. Daeng yang akan masuk ke dari DPR pusat Nasdem dari Malang Raya. Saya memang setelah terbuka akan mendukung Dr. Daeng dari Malang Raya. Nanti kita komunikasikan dengan BPNI, IB, PDGI, IAI, Pak Telki, ya. Nanti kita sampaikan juga yang lain-lain. Nanti monggo itu dari wilayah Madura juga ada. Kemarin sudah ketemu saya dan ngomong ke saya. Teman-teman dari provinsi atau pulau ya Madura itu ya sekarang. Tergantung Bro Farhad itu dan Bro Zaki ya. Nanti tolong dari wilayah Madura, nanti ada calon itu kemarin sudah ketemu sama saya, nanti tolong didukung ya. Tolong didukung nanti teman-teman sana. Jadi kita nggak boleh malu-malu, kita nggak boleh ini. Terutama yang kalau PNS malu-malu udah apa-apa PNS, tapi teman-teman yang bukan PNS itu saya kira Anda lebih harus jelas dan berani mengekspresikan. Kalau ASN ya mohon bermain yang cantik lah ya, karena memang peraturannya seperti itu. Sedangkan 5 tahun ke depan tentu dengan potensi yang besar, saya kira hitung-hitungan teoritis dengan teman-teman dari PB kemarin sebenarnya kita bisa 10 juta suara secara nasional. Kemudian kantor juga ID, PPNI, IB itu ada di setiap kabupaten. Jadi nanti kalau memang kelak sudah tidak dianggap sebagai organisasi profesi, ya kita harus, selain kita sebagai serikat buruh, ya kita harus
Kita harus mempunyai atau menjadikan itu sebagai kantor, ya. Dan tentu 9 tetap melaksanakan action ya, teman-teman. Tidak boleh diam terus. Kita tidak suruh, tetapi terus action dengan cara yang lebih baik. Dan inilah permainan-permainan yang akan kita ke depan, anggota ID, penataan anggota, ya, strategi IT, keterampilan etik, hukum, ya, dan lain-lain, termasuk bisnis. Ini akan kita kerjakan ID, dan saya sampaikan bahwa ID di Jawa Timur itu sebenarnya strukturnya sudah mulai 1,5 tahun yang lalu saya mirip-miripkan dengan American Medical Association. Ya, di situ ada yayasan. Itu sudah mirip itu dengan American Medical Association. Jadi sekitar 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu itu sudah kita mulai. Harapannya bahwa itu nanti akan membuat kita lebih baik. Langkah-langkah penting apa yang mesti kita kerjakan, teman-teman? Yang pertama adalah membangun kerjasama. Jadi tidak mudah membangun kerjasama itu, susah. Ya, apa yang di kabupaten itu ada dinas kesehatan, ya, dengan ada pemerintah daerah dan ada yang lain-lain, ya, termasuk puskesmas, Pak Camat dan lain-lain. Itu memang susah membangun kerjasama itu. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Di era sekarang itu harus berkembang bekerjasama dengan multi stakeholder, ya. Jadi tidak bisa sendiri, tidak bisa soliter. Jadi kita harus membangun kerjasama dengan apapun yang ada di sekitar kita. Paling dekat adalah dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Ya, itu yang paling dekat. Ya, pemerintah daerah itu termasuk dinas perizinan. Ya, itu. Anda nanti kalau strategi berikutnya Anda akan banyak berhubungan dengan itu. Dan tentu banyak hal-hal yang menjadi tantangan kalau kita berkolaborasi, di mana ini terjadi pada dunia dokter pada dokter. Ya. Sering kita kerja terpisah, spesialisasi, tempat terpisah, ya kan? Itu memang membuat kerjasama itu memang susah, ya, berat, ya. Itu istilahnya silo, ya. Terjadi di kerja tempat yang terpisah-pisah dengan fokus yang berbeda-beda. Bahkan di antara satu perusahaan, satu tempat itu bisa saling berkompetisi, ya. Dan kemudian juga pimpinan. Jadi saya minta Anda semuanya, para ketua cabang, ketua perhimpunan, ketua seminat, harus bisa mengembangkan visi kolaboratif, ya, mengembangkan visi kolaboratif agar visinya para ketua ini nanti bisa ditangkap, rohnya diterjemahkan oleh para anggota bahwa sekarang tidak lagi ada zaman sendiri, jadi semuanya harus kolaboratif, ya. Dan tentu tidak tepat dalam dunia modern sekarang itu pimpinan akan mengontrol semuanya. Didiklah orang-orang di sekitar Anda, terutama para orang-orang yang langsung berhubungan dengan sehari-hari, para admin, ya, itu jadi orang pinter, ya, orang pinter, sehingga dia tidak sekedar hanya disuruh ini suruh, tapi dia sudah bisa memikir, merancang, ya, merancang dan mengimplementasikan apa yang para ketua dan pengurus inginkan, ya. Jadi mereka harus kita bangkitkan untuk berinovatif di dalam ID ini, di tempat masing-masing, agar mereka betul-betul bahwa mereka adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan di dalam merencanakan kegiatan di ID cabang dan perhimpunan dan keseminatan. Itu yang harus kita didik oleh mereka. Ya. Kita selama ini memang ada hambatan bahwa kita menganggap para dokter lain itu sebagai kompetitor. Lah, itu harus kita hindari karena memang tidak bisa seperti itu. Kelak akan ada pembatasan take home pay, jadi nanti tidak lama lagi tentu bahwa penghasilan dokter itu akan disebut. Jadi dokter spesialis sekian, dokter umum sekian. Tapi dari itu ya nggak bisa, wong sudah standar. Terus yang kedua juga jam, jadi jam kerja nanti akan dibatasi. Ya. Jadi kalau 1 minggu 36 jam sampai 42 jam, ya udah itu, ya nggak bisa lebih dari itu. Kemudian pembatasan yang ketiga adalah tentang kuota untuk setiap daerah. Nanti akan segera dilaksanakan bahwa kepala dinas akan diminta berapa dokter option yang di daerah itu yang diperlukan, sekarang ada berapa. Cukupkah? Kalau cukup dia akan ditutup, ya, juga yang lain. Kemudian jangan lupa single SIP, ya. Single SIP sudah menjadi wacana, teman-teman, jadi jangan kaget. Wah, dokternya masih kurang. Iya, sekarang. Tapi kalau ratusan rumah sakit tipe B miliknya pemerintah dan miliknya konglomerat sudah bisa mendidik dokter dengan judul hospital base, ya tentu dokter spesialis tentu akan lebih banyak.
mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan, mungkin dokter spesialis akan melimpah karena ada ratusan rumah sakit tipe B yang akan bisa memproduksi dokter spesialis, ya. Sehingga nanti dokter itu betul-betul menjadi tenaga seperti outsourcing. Dokter, saya kontrak 1 tahun, 2023-24. Kalau 24 kita akan evaluasi, if you're good, kamu bisa ya earning money buat our company bagus, ya continue, ya. Tapi kalau Anda rewel, ya kan, tidak menghasilkan produk, ya sudah, kita say goodbye, sayonara, saya akan mengganti dokter lain, ya. Dan itu akan terjadi, teman-teman, karena ratusan center pendidikan tipe B dan tipe A itu bisa menghasilkan dokter spesialis dengan judul hospital base. Ya tentu saya minta Anda semuanya sekarang berperan sebagai manajer, ya memang ada hierarki, tapi jangan terlalu kaku dalam hierarki. Jadi kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersuka? Jangan kalau bisa dipersuka, kenapa dipermudah, ya. Tolonglah sekarang kalau bisa dipermudah, tolonglah dipermudah. Kalau bisa dipermudah, bikinlah lebih mudah, ya kan. Tolong para manajer, para ketua, dan para pengurus harus bersikap seperti itu, sehingga tidak ada permintaan rekomendasi yang lama. Kalau bisa permintaan hari ini pagi, siang keluar, permintaan sore, besok pagi keluar. Jadi layani dengan baik. Jangan terlalu banyak pertimbangan yang detail-detail yang pada ujung-ujungnya malah membuat nanti lebih kaku, ya. Juga berfokus pada hasil itu penting, tapi kadang-kadang kita relasi dengan sejawat, dengan manusia itu terlewatkan karena kita fokus pada hasil. Dan jangan lupa, jangan terlalu sukar menaruh kepercayaan pada orang lain. Ya. Orang itu kalau dicari kelemahannya pasti ada, kalau dicari aibnya pasti ada. Kita itu tidak usah mencari gitu, jadi tolonglah kita belajar untuk memberikan kepercayaan kepada para sejawat yang lain. Ya. Tolonglah belajar untuk memberikan kepercayaan kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Ya dengan segala untung dan ruginya. Tapi kita harus begitu karena memang kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah ID di tempat masing-masing dengan diri kita sendiri. Dan tentu bahwa kita harus belajar bahwa memang manfaatnya itu banyak kalau kita bekerja sama dengan teman-teman. Maka kalau kita lihat hari ini The Science and Building Great Teams, ya tentu bahwa Alex Petlan ini, ayolah saling ketemu, mendengar, kasih masukan, ketemu secara fisik, ya oke. Sehingga ada 2 minggu lalu ketemu secara fisik sama kita semuanya, oke. Sekarang kita virtual. Nanti lain lagi kita ketemu juga. Kalau perlu kita nanti buat kambing guling bareng-bareng gitu ya. Nanti bergantian. Itu sangat penting, ya. Saling terkoneksi, ya kan? Komunikasi, ya baik formal atau informal. Bahkan kalau kita ini dalam dunia fungsional ini, komunikasi informal atau non formal itu lebih tepat, ya. Saling membantu, mendukung, ya. Dan kadang-kadang kita juga perlu ngintip ke rumah orang lain untuk belajar, ya. Maka tentu dengan orang-orang yang berbeda kemampuan, mempunyai kelebihan yang berbeda ini, kalau kita bekerja sama luar biasa, pinter IT, idenya banyak, praktis. Nah, ini kalau digabungkan, wah luar biasa. Ya. Karena basicnya entrepreneurship is not a solo sport. Jadi bahwa entrepreneurship itu adalah suatu kolaborasi. Maka anggaplah ide ini sebagai bagian dari entrepreneurship. Para ketua harus belajar itu, karena dari 70 tahun usaha ID ini tentu bahwa ada banyak yang harus kita benahi. Bagaimana kita bisa mengubah menjadi strategic good and great organization, ya. Tentu kita harus bicara tentang ekonomi karena tanpa uang kita nggak bisa banyak berjalan. Ya, memang amal nasihat itu baik, kegiatan itu baik, tetapi kalau nasihat terus ya tentu akan lebih baik kalau dibumbui dengan ada support finansial yang baik, ya. Nah, begitu kawan-kawan. Dan kita harus belajar komunikasi, ya. Kita para dokter spesialis ini banyak yang tidak pintar komunikasi. Dokter umum juga gitu, banyak yang tidak pintar komunikasi, sehingga sering dapat masalah, keluhan, ya. Tetapi itu tidak mudah komunikasi. Even saya sendiri juga sukar berkomunikasi.
Makanya kita semuanya harus belajar terus berkomunikasi. Nah, kalau teman-teman setiap hari dengar Rocky Gerung diksi, diksi, diksi. Nah, itu bagian dari komunikasi, bagian dari pemahaman, bagaimana memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya. Tapi yang jelas kita harus bisa negosiasi dengan sejawat, dengan organisasi lain, dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan, dengan Pak Polisi dan lain-lain. Dengan tujuannya apa? Win-win solution. Ya ini. Bahwa kita punya tujuan, we have need, we have want, nah kita kombinasikan dengan pihak lain supaya tujuan dari ide ini bisa tercapai. Itu yang pertama tentang kerjasama di dalam organisasi kita. Kedua yang akan kita kerjakan dan terus kita pacu adalah pelindungan hukum. Jadi tentu ide kita akan mendampingi dalam proses konsultasi, pendampingan, pembelaan sampai asuransi hukum. Nanti kita pikirkan, makanya saya minta para ketua untuk proaktif. Jadi kalau selama ini hanya bertindak ada aduan, monggo sekarang saya minta proaktif. Kalau memang ada keluhan WA, telepon dari para anggota, tolong segera direspon. Apakah itu untuk konsultasi, apakah itu untuk pendampingan, atau untuk pembelaan. Kalau para ketua nggak paham betul, nggak apa-apa, langsung aja kita komunikasikan dengan pihak B2A, ya. Atau nanti ke depannya saya kepengen Avicenna itu nanti berkembang, jadi bisa mendampingi sampai ke level beracara di polisi dan pengadilan, terutama di pengadilan. Saya pengennya begitu, nanti tolong pikirkan bersama, ya, agar itu menjadi lembaga hukum yang bisa menjadi kebanggaan. Ya, syukur-syukur ke depan apapun, apakah OP ataupun menjadi serikat buruh, tetap asuransi hukum ini mari kita pikirkan bersama di Jawa Timur, sehingga setiap dokter ada masalah yang terkait dengan profesi, maka kita bisa mendampinginya mulai dari konsultasi sampai ke dalam proses pengadilan. Yang ketiga adalah program memberdayakan ide. Tentu teman-teman bahwa organisasi profesi cuma disebut pasal ini dan ini pun juga sangat singkat, kan dapat membentuk. Nah, dapat membentuk bisa juga tidak membentuk, ya kan? Dapat membentuk ini sangat longgar sekali ya. Dan ini sesuai dengan undang-undang ya, sudah ini sangat longgar dan ini juga tidak spesifik. Jadi seperti ini mau di JR apanya? Ya, sangat spesifik dengan perlu perdebatan. Maka kita ini menunggu peraturan turunannya nanti apa ya. Sehingga dari kata-kata itu bisa muncul lebih dari satu OP ya, sehingga ada yang kontak ke saya mau membentuk OP, ya memang betul ya, dari kata-kata itu bisa lebih dari satu OP, ya kan. Bahkan tidak hanya OP ya, mungkin dari organisasi dokter atau organisasi nakes ya. Terus siapa yang dijadikan OP ya tergantung network, lobby, kedekatan tadi itu. Kemudian ini akan membuat semua dokter tidak wajib menjadi anggota kita, maka akan harapannya nanti ada seleksi anggota secara natural. Bahwa mereka-mereka yang punya atensi, punya apa namanya, punya atensi, punya daya tarik ya, daya tarik kepada ID, nanti mereka akan connect dan diharapkan nanti mereka-mereka itu akan menjadi anggota yang militan ya. Jujur saja teman-teman, kalau coba mapping, sesungguhnya anggota ID yang militan itu kan nggak sampai 20% sebenarnya. Yang 80% itu ya wis ya nunut di gerbong saja begitu ya. Tapi yang militan itu mungkin 10-20%. Nah, nanti diharapkan dari ini karena tidak wajib, mereka yang diharapkan yang ikut itu betul-betul karena panggilan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang militan ya. Dan tentu nanti ya harapan kita karena mereka militan, karena mereka mendekat dengan hati, maka akan lebih kompak ya. Program keempat yang adalah bisnis. Teman-teman, mau tidak mau Anda harus berbisnis para dokter. Jadi mau tidak mau Anda harus berbisnis dengan berbagai macam levelnya. Tolong semuanya harus mengurangi alergi untuk berbisnis. Jadi Anda semua harus bisnis. Gampangannya sekarang kalau Anda punya rezeki ya tolong dong jangan belikan mobil baru, belikan tanah aja. Belikan apa Mas Herjun, belikan emas gitu kan Mas Herjun, atau belikan ruko-ruko itu ya ruko-ruko. Nah dibelikan kapal selam kan nggak mungkin ya Pak Jenderal. Belikan kapal selam di belakang Mas Herjun. Tolong Anda harus bisnis teman-teman, Anda harus berbisnis karena memang di pasal 29, pasal 38 itu memang seperti itu. Dan ini memberikan peluang teman-teman. Saya melihat dari kita saja karena peluang ini akan dimanfaatkan oleh para korporasi.
Tapi kita melihat dari dokter saja, karena jumlahnya di Jawa Timur ini sudah 20.000 lebih, ya kan? Dokter itu bisa nanti 5% sampai 10% aja aktif berbisnis, itu luar biasa, ya. Dan di sini dikatakan bahwa kita bisa berbisnis dan kita diminta membuat unggulan-unggulan. Itu masalahnya. Jadi kita harus berbisnis tapi harus cerdas dengan unggulan-unggulan. Nah, tolong harus Anda pikirkan dan saya pikirkan. Ini saya sendiri mencatat ya. Mencatat ini ya apa yang perlu saya kembangkan. Rumah sakit yang kecil unggulan. Nah, ini saya hitung-hitungannya bisnisnya bisa lihat di YouTube saya. Saya menghitung itu rumah sakit itu ya potensinya. Klinik utama, jangan lupa teman-teman, banyak sekali dalam 1 bulan ini klinik-klinik di luar orang-orang luar negeri yang ingin atau sedang membuat klinik utama di Indonesia. Contoh paling nyata ada bedah plastik Jakarta itu ya. Jadi mereka membuat klinik utama karena kalau untuk membuat rumah sakit terlalu besar, maka mereka klinik utama. Maka kemarin saya di Jakarta, sorry, saya di Jogja, saya mendapat informasi bahwa klinik utama itu nanti akan ada peraturan yang membolehkan bius general, bius umum, dan bius regional gitu. Kalau sekarang klinik utama itu kan dibolehkan untuk kegiatan-kegiatan dengan bius lokal, ya kan? Tapi sekarang enggak. Nanti klinik utama itu akan diberi privilege bisa bius general dan bius regional. Maka tentu seru ini ya karena klinik utama itu akan jadi banyak dan tentu akan bisa memberikan layanan sampai ke bius, ya kan, yang regional atau general, dan itu tentu model layanannya akan berkembang. Nah, saya memanggil teman-teman spesialis untuk ayo segera membuat klinik utamanya, ya, membuat klinik utama, karena ke depan ini akan luar biasa, ya, akan luar biasa. Jadi ini akan menjadi bagian-bagian kecil tapi lincah, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya, lincah. Nanti yang yang misalnya yang penyakit dalam, monggo nanti pikirkan dikaji untuk klinik utama hemodialisis, ya kan, klinik utama endokrin, diabetes, klinik utama bedah, ya kan, klinik utama apalagi ya, nyeri, klinik utama. Kalau orang-orang obstin itu sudah banyak yang ini ya sudah bekerja gitu ya. Saya lihat rumah sakit ibu dan anak itu sudah ada di mana-mana ya. Maka teman-teman spesialis tolong dipikirkan untuk klinik utama sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya kan? Karena ke depan ini memang ini akan menempati hal tertentu. Saya ikuti di grup-grup WA itu bedah plastik dari Korea itu sudah menjamur di Jakarta. Dan itu izinnya adalah klinik utama dan mereka akan melakukan tindakan pembedahan dengan bius yang luas. Maka hampir pasti itu diwadahi oleh pemerintah untuk memberikan izin bius luas pada bius regional, bius general pada klinik utama. Ya kita mulai pikirkan itu. Kalau klinik primer memang berat, kenapa? Sekarang peserta sudah hampir semuanya universal coverage dan semuanya akan jatuh ke puskesmas. Ya memang itu takdirnya begitu, karena semua memang tergantung kepada pemerintah daerah. Ya. Kemudian mengembangkan klinik-klinik tradisional, herbal. Di undang-undang itu banyak sekali bicara tentang herbal itu. Ya teman-teman tolong herbal ini ternyata memang sudah banyak disebut-sebut di dalam undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi herbal, fitofarmaka ini ke depan akan jadi baik. Monggo yang minat ke sini buka-buka YouTube, internet, atau perlu pergi ke Cina sana bagaimana rumah sakit dengan klinik herbal yang maju-maju, ya kan? Saya kira di Cina itu betul Rasulullah bersabda tutur ilmu sampai negeri Cina. Saya kira banyak hal yang kita bisa kembangkan tentang herbal itu. Kalau mau belajar, monggo gimana? Saya kira teman-teman punya koneksi ke sana supaya nanti bisa membuat klinik tradisional herbal yang bagus ya. Juga yang punya kemampuan akupunktur, punya kemampuan apa ya, kosmetik. Nanti IDI harus memberikan jalan bagaimana teman-teman bisa memperoleh kompetensi. Dan ada di pikiran kita, biasanya dokter itu kalau disuruh ngurus izin itu males gitu ya. Dan ternyata memang dengan OSS ini ternyata izinnya itu panjang banget. Jadi lebih panjang dari kereta api Jakarta Surabaya itu. Dan itu luar biasa ruwetnya. Ini sudah saya pikirkan kita akan membentuk tim bagaimana untuk membantu perizinan teman-teman ya. Dan jangan pernah bermimpi bahwa izin itu selesai dalam 2 bulan, 3 bulan. Ngomong kosong, tidak mungkin. Izin perizinan itu setahun lebih, ya bahkan 2 tahun, ya kan. Saya sendiri terakhir ini ngurus perizinan itu sudah hampir setahun, ya kan, belum keluar.
Katanya sih mau keluar, tapi sampai sekarang juga belum keluar ya. Artinya apa? Mengurus izin tidak mudah ya. Maka ini saya membentuk tim untuk izin, nanti membantu teman-teman yang mau perizinan supaya nanti bareng-bareng. Tapi paling enggak kita kita tahu sendiri gimana cara mengurusnya. Harapannya teman-teman yang mau berbisnis nanti paling enggak nanti kita bisa memberikan arahan. Kemudian langkah strategi yang berikutnya teman-teman ada pendidikan dokter berkelanjutan. P2KB sudah nggak ada lagi. Jadi ID tidak bisa tahun depan ya, setahun lagi ya. ID tidak mengeluarkan SKP ya, karena memang bunyi undang-undang seperti itu ya. Jadi memang kita tetap harus mengembangkan ilmu kompetensi, ya harus mengembangkan. Bunyinya pasal ini memang begitu. Harus tetap mengembangkan, meningkatkan, menjaga ilmu profesinya. Nah, siapa yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakannya adalah tentang pemerintah pusat dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Jadi yang menyelenggarakan, yang memberikan SKP nanti tahun depan, setahun dari sekarang, itu memang pemerintah, Kementerian Kesehatan, atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau lembaga-lembaga ini kan sudah ada seperti KARS, untuk rumah sakit, sekarang menjadi 6 atau 7 itu, juga untuk lembaga untuk akreditasi dokter mandiri dan paskes primer, ya seperti itu kira-kira nanti modelnya. Oleh karena itu nanti ID Jawa Timur mohon dukungan, kita akan membentuk lembaga itu supaya kita tetap bisa melakukan proses peningkatan kompetensi dan nanti bisa menjadi kendaraan semua ID cabang, perhimpunan, kesenian untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan nanti mendapat SKP yang bisa dikonversikan menjadi SKP dari Kementerian Kesehatan. Moga-moga nanti kita bisa membentuk lembaga itu di Jawa Timur dan sedang kita rintis dan sedang kita siapkan untuk itu. Jadi kita tetap semangat. Yang 6, lembaga etika. Jadi memang nanti ada informasi terakhir dari bocoran di YouTube. Katanya nanti organisasi profesi akan diberi masalah etik. Tapi ada bocoran lain, masalah etik nanti diserahkan ke ombudsman. Ya ini masih bocoran-bocoran. Ada yang bocoran halus, ada yang bocoran kasar. Ya, tapi kita siap saja. Karena memang di dalam pasal 279 ini adalah ada kata moral dan etik. Ya, moral dan etik ini masih abstrak sekarang ini karena memang tidak tahu standarnya bagaimana. Bahkan debat di TV kemarin, Dr. Carolina lawannya mengatakan nggak perlu tuh etik. Wah, sudah lawannya mengatakan nggak perlu etik ya ribet itu ya. Ya gimana? Dokter nggak ada etik kan ribet. Sayangnya hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Dan tentu kita dalam pasal ini kita akan melihat turunannya, ya apakah peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan presiden. Nanti ya kita ini tentu tugas PB ini untuk melobi, untuk berjuang masalah peraturan turunannya ini. Ini kita belum lihat. Informasinya peraturan turunan ini 100 lebih ya. Dan informasinya sih sudah siap informasinya ya. Luar biasa ya. Jadi membuat sekian ratus peraturan turunan kok sudah siap. Berarti memang sudah lama ini disiapkan ya. Kemudian strategi berikutnya yang akan kita terapkan untuk beberapa tahun ke depan adalah tentang big data. Di dalam undang-undang itu juga disebutkan ya, dari sistem informasi kesehatan itu ternyata bisa diselenggarakan oleh masyarakat perseorangan maupun kelompok. Artinya bahwa tentang big data ini sebenarnya ID mempunyai kans untuk itu. Kenapa? Banyak dokter yang praktek mandiri ya. Jadi itu bisa datanya bisa dikumpulkan, maka menjadi big data, nanti bisa diintegrasikan dengan dari puskesmas, rumah sakit, dan Kementerian Kesehatan. Yang penting platformnya sama, nanti bridgingnya bisa diatur, sehingga data itu nanti bisa digunakan. Maka dari situ kelihatan bahwa sebenarnya ada kans kita untuk bermain di dalam big data. Ini proyek besar, karena ke depan uangnya masa depan itu adalah data. Jadi future money is data. Jadi uang masa depan itu data itu. Siapa yang menguasai data lengkap, ya itu yang paling bagus. Sehingga jangan heran, data apa aja sekarang bocor ya. Mulai KTP, paspor, dan lain-lain itu bocor semua. Zaman bocor ini luar biasa ya. Yang ke-8 teman-teman, peran politik. Jadi sebelum ada Omnibus Law, saya tidak pernah bicara politik. Tapi dengan Omnibus Law ya kita harus bicara politik. Karena memang sebenarnya sejak dulu Rudolf Virchow mengatakan, ya medicine is social science.
Ya, politik adalah medicine in large scale. Ya, sebenarnya kita ini belajar medicine itu juga politik, politik in large scale. Rudolf Virchow tahun 1908 itu ya kira-kira ya, udah ngomong begitu sebenarnya. Jadi pinter nih orang ya. Maka tentu saya sekarang lebih terbuka bahwa memang ada hal yang konteks politik yang harus kita kerjakan, teman-teman. Dan tentu Anda semuanya jangan alergi dengan politik karena ternyata nasib kita itu ternyata ditentukan oleh keputusan politik. Jadi saya minta nanti kita semuanya terbuka masalah itu. Tidak apa-apa kita juga nanti terbuka yang mendukung, terutama yang non PNS silakan. Kalau PNS yang kita dukungnya ya tidak terlalu semata-mata terbuka ya. Nanti kita bisa menggandeng organisasi yang memang bisa calonnya nanti yang bisa kita ajak komitmen, ada ya ada piagam kerjasama atau piagam perjanjian gitu, kita menitipkan suara dan kita dukung. Tapi untuk 5 tahun ke depan kita harus berpikir harus punya kendaraan sendiri. Nanti biar di level PP yang memikirkan karena embrio-embrionya sudah ada. Saya menghitung dengan teman-teman, kemarin saya hitung dengan Pak PE, Pak Presiden elek itu kita bisa mendapatkan 10 juta suara sebenarnya. Kalau semuanya kompak. Jadi potensi itu ada sebenarnya. Potensi itu ada yaitu dari kalangan nakes, keluarga, nakes, pasangan nakes, keluarga dan pasiennya. Nah, itu bisa sampai 10 juta ya. Kemudian yang peran yang ke-9 adalah teman-teman kita harus berperan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tolong nanti ingatkan lagi bahwa ke depan memang inovasi di bidang sains, teknologi, education itu akan mempunyai peran yang sangat besar. Coba sekarang kursus-kursus online itu sudah bertebaran di mana. Bahkan lembaga-lembaga dari Inggris ya seperti London School of Economics, dari Harvard, ya dari Mayo itu sudah membuka course-course online. Luar biasa itu. Artinya apa? Lembaga pendidikan online itu adalah akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa, menjamur dan akan ngetren ke depan. Nah, tentu saya pengen ide berkembang itu. Saya ini sudah kita rintis 1,5 tahun yang lalu, teman-teman. Ini adalah embrio, jadi embrio ke depan. Jadi sudah kita pikirkan udah 1-2 tahun yang lalu, ikan dengan jurnal kita yang makin baik, ya semoga tahun depan kita sudah bisa Sinta dan WOS, yang 4 tahun kita bisa Scopus, ya sampaikan bahwa untuk jurnal kita ini naskah-naskah dari luar negeri sudah banyak yang masuk, dan apa yang dipublish itu sudah banyak disitasi oleh artikel di Scopus 1 sampai 4 ya. Jadi banyak, jadi kita sudah kemajuan yang luar biasa untuk jurnal kita. Ini kebanggaan karena organisasi ID bisa membuat jurnal internasional ya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Ini Jatim Channel saya pengennya ini menjadi suatu institut pendidikan, yang ini Jatim News saya pengen menjadi suatu kantor berita, kalau ini Jatim Mall menjadi apa ya marketplace. Sebenarnya ini hal-hal yang memerlukan dukungan dari Anda semuanya seluruh ID Jawa Timur. Kalau 15.000 orang dokter bisa mendukung ini luar biasa. Walaupun sekarang hasilnya masih jauh dari ini, tapi tentu kita tidak boleh putus asa ya. Terus akan berkembang karena sebenarnya kalau 15.000 dokter itu bisa melanggan 4 ini aja, waduh luar biasa ya, luar biasa. Tapi memang kita masih kalah jauh dengan channel-channel yang TikTok, channel-channel kuliner, channel-channel yang guyon-guyon, yang lucu-lucu itu kita masih kalah jauh. Channel-channel yang serius-serius gini pelanggannya masih sedikit sekali ya. Tapi kalau yang lucu-lucu, yang jatuh-jatuh kecemplung jurang ditarik lagi, ya, atau dimakan ikan yang lucu-lucu gitu tuh cepet itu subscribe-nya banyak ya. Yang serius-serius gini kurang begitu laku. Tapi tetaplah kita mengusahakan karena tidak boleh berputus asa. Kemudian jangan lupa, ini perjuangan kita yang ke-10 adalah mengejar posisi-posisi penting. Posisi penting apa yang dokter bisa tempati untuk ke depan? Ada 2 posisi penting, yaitu adalah kepala dinas, ya kota kabupaten dan direktur rumah sakit. Ya, jadi kepala dinas kesehatan ini saya terima kasih teman-teman. Beberapa orang sudah menjadi kepala dinas kesehatan luar biasa. Walaupun menggunakan baju kepala dinas, tapi ketika diajak turun jalan semangat juga, ya kan? Itu luar biasa itu. Itu saya sangat appreciate dan saya sangat-sangat menghargai pengorbanannya begitu ya.
Kadinkes kota kabupaten ini posisi yang sangat penting karena ini akan menjadi pintu terdepan dari Kementerian Kesehatan untuk input data. Data dokter, jenis dokter, spesialisasi, kecukupan semua ditentukan dari sini, termasuk SIP. Ya, termasuk SIP, semua ada di tangan Kadinkes. Maka tentunya ini posisi yang penting. Saya titip teman-teman yang sudah di birokrasi sudah menjadi birokrat, tolong bagaimana kaderisasi akan Kadinkes ini bisa diambil ya. Kalau memang perlu lihat proses politik ya monggo gimana belajar gitu, dukung-dukung siapa bupati atau wali kota yang akan menang didukung-dukung gitu supaya nanti bisa menjadi Kadinkes ya. Monggo tekniknya saya kira Anda semua tahu. Direktur rumah sakit ini mempunyai luar biasa. Undang-undang ini mengatakan rumah sakit tidak bisa dituntut. Wah, sudah sangat powerful rumah sakit itu. Oleh karena itu, direktur rumah sakit tidak hanya kalangan dokter, tapi nakes boleh dan profesional boleh. Jadi sarjana ekonomi juga boleh. Jadi manajer rumah sakit ya. Jadi oleh karena itu dua posisi ini penting teman-teman, jangan lupakan. Jadi kalau dulu pada nggak mau, ini sekarang luar biasa Kadinkes. Maka teman-teman di cabang mulai membantu bagaimana ada teman-teman yang diorbitkan menjadi Kadinkes, menjadi kepala dinas di kota kabupaten mana gitu, dan juga direktur rumah sakit. Tolong teman-teman ketua ID cabang dan pengurus cabang mulai serius mendiskusikan bagaimana dua posisi ini ya menjadi sesuatu yang harus ditata dengan baik ya. Kemudian strategi yang 11 adalah pengkaderan. Inilah yang lemah kita karena terlena bahwa semua menjadi anggota ID. Akhirnya pengkaderan itu kita tidak pernah urus, ya tidak pernah urus. Sekarang tidak lagi, jadi kita harus berkompetisi agar teman-teman yang muda ini harus kita tarik, kita ajak gitu. Sekarang ada junior dokter, ya oke, kita pupuk. Kalau nanti ada junior dokter nasional, maka di Jawa Timur nanti Dokter Domi, Dokter Ayak dan kawan nanti kita Dokter siapa lagi kemarin ya? Domi, Arya, Yusuf ya, Yusuf yang kita kirim ke Jakarta nanti akan kita bikin harus membuat untuk junior dokter di Jawa Timur. Jadi yang mudah-mudahan diajak semuanya. Saya selalu ngumpul dengan mereka karena memang mereka itu adalah masa depan. Jadi harus kita dekati mereka. Tolong acara-acara keakraban sering dibuat di kota kabupaten ini sangat penting teman-teman. Dan tentu pikirkan acara kesejahteraan gimana modelnya. Saya kira teman-teman di daerah sudah paham itu. Terakhir, kalau sebagai suatu matrik, saya buatkan suatu matrik bahwa sesungguhnya peran baik, kerjasama yang baik ini akan menjadi kuadran yang harus kita tuju, ya, menjadi kuadran. Jadi kalau selama ini kita berada dalam kuadran yang kiri bawah itu yang ketidakpastian itu kita harus geser semuanya ke depannya. Dengan kerjasama yang baik, dengan peran yang baik, maka semua akan bergeser ke kuadran yang kanan atas. Ya, semakin jauh, semakin bagus. Itulah harapan kita semuanya. Mari kita dari 20.000 lebih dokter di Jawa Timur bekerja bareng-bareng dengan dimotori oleh para pimpinan ID cabang, para pimpinan perhimpunan keseminatan juga ya, mendorong agar proses ini berjalan kuadran ini dari kiri menuju ke kanan, terutama kanan atas. Ya, ini hal yang perjuangan yang tiada henti, memerlukan waktu bertahun-tahun, tapi insya Allah kalau teman-teman semuanya kerja bareng, maka kita proses ini bisa mendorong ke arah kanan atas. Ini kira-kira perjuangan yang akan kita tempuh bersama-sama. Baik teman-teman, sebagai kata penutup, man jadda wajada. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh, ya insya Allah nanti Anda dapat. Jangan bertanya kapan usaha Anda itu akan dapat hasil, tapi bertanyalah hari ini saya berbuat apa. Ya. Tentu bahwa kalau semuanya diniati bismillah, langkah kaki untuk organisasi kita akan semakin baik, akan mendatangkan pahala, dan jangan lupa semuanya bernilai ibadah. Saya minta support Anda semuanya, teman-teman seluruh Jawa Timur, untuk membenahi ID, mulai dari ID cabang, perhimpunan, dan keseminatan, agar di dalam ria-ria gelombang OBL dan sesudahnya ini kita bisa melaluinya dengan bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.